G. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian, maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil naqli, Al-Quran dan Al-Hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar atau wal Jamaah dari kalangan masyarakat karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali dari 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Imam Fakhrur Razi dari 544 sampai 606 Hijriah atau 1150 sampai 1210 Masehi. Abu Ishaq Al-Isfirayini 418 Hijriah atau 1027 Masehi. Abu Bakar Al-Baqilani dari 328 sampai 402 Hijriah atau 950 sampai 1013 Masehi, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi dari 293 sampai 476 Hijriah atau 1003 sampai 1083 Masehi. 2. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa, dan wahdaniyah atau keesaan dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basar, dan lain-lain. Golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh kasab sesuatu, bahkan ia laksanakan bulu yang bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniupnya. C. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang soleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya, dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Secara akliyah, setiap yang ada atau wujud dapat dilihat. Tuhan itu ada maka bisa dilihat. Adapun tentang bagaimana cara-caranya penghuni surga melihat Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik. Aliran Maturidiyah. A.
Sejarah Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand termasuk wilayah Uzbekistan Soviet, kurang lebih pada pertengahan abad ke-3 Hijriyah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriyah. Abu Mansur al-Maturidi termasuk penulis yang produktif. Beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tetapi juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antaranya adalah 1. Kitab Ta'wilat Al-Quran At-Ta'wilat Al-Sunnah atau Tafsir. 2. Kitab Maqhad Al-Syariah atau Usul Al-Fiqih. 3. Kitab Al-Jadal atau Tafsir dan Kalam Al-Sunnah. 4. Kitab Al-Usul atau Usul Al-Din. 5. Kitab Al-Maqalat. 6. Kitab Al-Tauhid. 7. Kitab Bayan Waham Al-Mu'tazilah. B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samar. 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Kalau aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal, artinya akal yang mewajibkan. Tetapi menurut Al-Maturidi, meskipun kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal, kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi 3. Pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Kebaikan dan keburukan yang nomor 3 ini hanya dapat diketahui dengan syarak. Bagi Al-Maturidi, akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama, sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri. Pendapat Al-Maturidi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan dan keburukan objektif atau zati, melainkan kebaikan itu ada terhadap karena adanya perintah syara, dan keburukan itu ada karena larangan syara. Jadi kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada Tuhan. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat dinyatakan mengapa, artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. 2. Maturidiyah Bukhara. A. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriyah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadam. Selain itu, ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Al-Bazdawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriyah atau 1085 Masehi. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriyah atau 1088 Masehi. Lalu kembali ke Bukhara dan meninggal di kota tersebut pada tahun 491
93 Hijriah atau 1099 Masehi. B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. 2. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. 3. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah, Al-Quran, adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya. Sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, bagi jumlah dan bagian, bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majaz. 4. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah menciptakan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. 5. Janji dan ancaman. Menurut Al-Bazdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. 1. Akal dan wahyu. A. Menurut aliran Mu'tazilah, pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dapat diketahui oleh akal manusia. Wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. B. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. C. Aliran Maturidiyah, Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal sehingga sangat diperlukan wahyu. 2. Imam dan kufur. A. Menurut aliran Khawarij, Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan melalui harus dibuktikan dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan penentu iman. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. B. Menurut aliran Murji'ah adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya sekalipun berbuat dosa. C. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman. Sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir, karena masih ada unsur lain yang dimiliki,
yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. D. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati yakni ikrar dan tasdik, sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengalaman, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. 3. Perbuatan manusia. A. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan, sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur atau terpaksa. B. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Paham ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad ibn al-Juwaini dan Ghailan al-Dimashqi. Keduanya merupakan orang yang paling awal memperkenalkan pembicaraan tentang al-qadar, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan perbuatannya. Manusia tidak dikendalikan tetapi dapat memilih. C. Menurut aliran Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Al-Asy'ari memakai istilah kasb atau perolehan. Menurut Al-Asy'ari, inti dari kasb itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantaraan daya yang diciptakan Allah. D. Menurut aliran Maturidiyah, Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. 4. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. A. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Wasil bin Atha berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. B. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia.